tips membesarkan anak gitu kan, atau tips menyusui pertama kali. Saya nggak tahu sih, saya belum punya anak. Jadi istilahnya ya itu contoh-contohnya. Kenapa problem itu muncul? Gitu kan. Misalkan karena ya kurangnya edukasi di luaran atau segala macam gitu kan. Terus apa yang ingin dicapai target pasar ya? Mungkin apa yang mereka hindari sama apa yang ingin mereka capai. Itu bisa menjadi konten yang bagus juga loh. Terus bagaimana caranya untuk mencapai target tersebut gitu kan? Ini bisa menjadi sumber konten yang bagus. Nah, kalau kita ngelihat ya teman-teman, ini diingetin nih. Siapa, apa, kenapa, apa yang mau dicapai, sama bagaimana. Ini saya kasih contoh beberapa, marketing berbasis komunitas. Ini Entrepreneur Society. Nah, nanti di-follow ya teman-teman ya. Tada, ini komunitas kita, ini dari 0 sampai 73.000 memang, tapi karena ini sifatnya terlalu umum, jadi yang follow tidak segmented gitu kan. Tapi kalau kita ngelihat ya teman-teman ya, ini nanti di follow ini satu kita bikin. Terus, oke, isinya kalau di Entrepreneur Society ini tujuannya adalah buat orang yang namanya pengusaha sama yang calon pengusaha, semua boleh bergabung. Makanya karena terlalu umum, jadi tidak terlalu segmented. Nah kalau saya kasih contoh yang ini di Entrepreneur Society itu dari Instagramnya kita belum endorse, kita belum buka endorse belum ini, hanya untuk mempromosikan produknya teman-teman aja. Jadi teman-teman saya selalu apa ya, para member saya bantuin di sana gitu. Ini isinya kedai cinta kamu tuh wanita usia 18 sampai 24 tahun. Jadi biasanya wanita usia segitu mereka punya problemnya apa? Di percintaan ya kan, biasanya galaunya pasti gitu kan. Iya nih, aduh itu kok dia belum nelpon ya, aduh kemarin saya dicium tapi terus habis itu dia ngilang ya, misalkan begitu. Nah makanya konten-kontennya kalau kita ngeliat ciri-ciri mantan menyesal putus ya kan, tuh mengumumnya hanya untuk ini kan, tuh, masih sering terlihat caper dan sebagainya, namanya putus itu pasti bikin sakit aja gitu kan, konten-konten kayak gini nih. Terus kita ngeliat ya kan nih, cinta, emosi, segala macam, obsesi itu kan. Nah terus habis ini hubungan yang apa nih, hubungan yang jalanin aja dulu arah tujuannya, atau pacaran yang berkomitmen sih ya. Nah ini kan tergantung nih, nanti ada pro kontra nih, ada topiknya ya kan, pacaran komitmen juga nggak menjamin tuh. Ini kita tujuannya tuh bisa bikin konten yang berinteraktif gitu loh. Kalau kalau followers kita aktif dan ada disebutnya engagement. Jadi mereka nih kayak gini, berapa banyak komen gitu kan. Wah, pacaran kamu juga gak menjamin, terus reply ya kan, terus ada yang nge-tag, iya semangat lo juga kalau putus segala macam gitu kan. Ini topik-topik tuh yang istilahnya apa ya? Pacar ulang tahun. Ya nih, jangan bilang jadi tips, triks ya, kata-kata nggak cukup ya kan. Kamu mesti kasih apa gitu kan dan sebagainya. Jadi ini topik-topik yang menjadi solusi. Tahu nggak ya dari akun ini aja nih teman-teman. Ini jualannya apa nih? Saya kasih tahu nih jualannya apa nih. Tuh, ebook ya kan. Terus ada ini buku lagi. Terus sama ini curhat online, ngobrol deep talk. Ini 1 jam 80.000. Tahu nggak akun ini bisa membiayai dirinya sendiri loh. Ini akun bikin 25-35 juta per bulan. Seru kan? Ayo, cuman dari sini loh. Ayo, belum ada produk fisik loh, hanya semua produk digital. Itu makanya ini kita bikin dari nol, ini partner saya. Ini juga salah satu klien kita juga, ini dari nol, womanpreneur.id. Ini dari nol sampai sekarang segini nih, semuanya. Nah kalau kita ngeliat ya, konten-konten yang nggak perlu pakai desain yang cakep-cakep gitu kan, ini desain pakai Canva aja nih, Canva University udah bisa. Teman-teman kalau belum tahu Canva, Canva tuh keren banget. Jadi teman-teman bisa lihat. Nah ini saya pengen kasih satu contoh ya. Ini dulu kalau mau dibilang desain itu perlu pakai gambar yang keren, pakai jago desain. Oh, saya nggak bisa Photoshop kok Clemens. Iya, enggak, saya juga nggak bisa Photoshop. Hahaha. Gitu kan? Buat apa kita pakai Photoshopan kan? Orang pakai Canva aja bisa. Ini kalau cuma tulisan gini doang tuh, aduh gampang banget bikinnya teman-teman. Bahkan ada yang cuma pakai notes, aplikasi notes di handphone, dia screenshot, dia taruh kok. Gitu. Yang penting kontennya, relevansi pasarnya ada nggak? Ini wanita usia 25 tahun ke atas yang mandiri finansial. Jadi ini wanita strong, bukan wanita menye-menye. Ini ada saya pengen tunjukin ya, saya scroll dulu ke bawah ya. Dan saya emang saya setuju banget kalau wanita itu memang seperti ini. Makanya saya selalu angkat ini kisahnya nih. Ini mungkin nanti next time harus saya save aja kali, karena kalau nggak scroll gini lama. Cuman ini apa ya?
Tuh, ini dulunya pakai gambar, terus akhirnya kita transisi nggak pakai gambar, terus akhirnya kita bisa bikin sampai tulisan doang semuanya. Jadi cuma pakai ini warna doang, tonal warna dan sebagainya. Nah, ini saya kasih contoh nih. Dulu tuh ya, kalau teman-teman lihat, ini kan masih pakai gambar, masih pakai desain segala macam. Biasalah pada umumnya lah. Ya 8.000, 3.000, 7.000, 4.000 gitu kan ya. Begitu kita bikin waktu itu transisi ke sini nih, partner saya nih Kak Jordan dia bikin, Pak, 38.000 dan 1.000. Ini kan komennya berapa tuh? 21, 37 segala macam. Ini komennya 1.000 ya kan. Topiknya cuma satu gini, nggak pakai slides, nggak pakai carousel. Kenapa perempuan harus kerja? Karena setidaknya perempuan itu harus punya pegangan buat dirinya biar nanti kalau udah punya suami ada penghasilan sendiri. Karena suami itu hanya titipan. Kalau nggak diambil Tuhan, ya diambil perempuan lain. Gitu. Topik yang simple tapi mungkin nyeleneh, yang out of the box dan bisa apa ya memberikan sebuah inspirasi. Nah, ini kita lihat nih. Tuh, berapa? Semua orang-orang cuma ngetek. Nah, kalau kita udah bisa bikin konten yang di-tag orang-orang suruh pada baca dan lihat, itu adalah konten yang bagus gitu loh. Dan konten itu adalah a matter of trial, trial and error. Ini juga nih salah satu klien kita nih. Klien kita, halo duit. Nah, nih, ini juga dari 0, ini sampai 166 kita yang bikinin. Ini klien kita tuh dia punya dia tuh agen asuransi intinya. Agen asuransi terus dia juga bikin ada ini. Ini juga jadi klien kita juga. Ini kita yang handle juga nih. Komunitasnya dia. Tapi saya nggak cerita ke situ. Jadi ini kita bikinin tuh sampai logonya tuh dari 0. Sekarang udah 166. Ini udah jalan tahun kedua menjalan tahun ketiga lah gitu kalau kita bilang. Jadi ini kontennya tuh isinya apa? Milenial mandiri finansial. Jadi ngajarinnya tentang apa? Karena kita tahu segmentasi pasarnya mau dituju apa. Nah, dari mereka dia tujuannya apa nih? Tujuannya si Ferdi ini tuh adalah dia nanti bikin ke arah website, terus habis itu dia bikin nanti ada webinar. Nah, di sini webinarnya apa? Mereka tuh bisa akhirnya dari webinar ini nanti bisa mengajarkan untuk ya kita tuh pentingnya punya. Kenapa waktunya udah habis ya Pak ya? Habis ada suara bocor. Biasanya tuh kode-kode kalau MC. Nah, ini Pak, lanjut. ya siap. Jadi mereka bikin webinar yang mengarahkan kita untuk mengajarkan manajemen finansial, tapi akhirnya nanti pasti perlu ngomongin proteksi, karena pada dasarnya di Indonesia kita pasti perlu punya proteksi. Itu satu. Terus kalau misalkan mau dapetin pendapatan tambahan, bisa ikut diajarkan secara personal mentorship di komunitasnya tadi. Itu udah funnel yang keren banget. Jadi pada saat mau bergabung ke tadi PO One Network-nya itu, ya kamu harus ambil polis dan kamu harus bayar langsung 1 tahun dibuka, lunas gitu kan. Kalau buat agent ya kan komisinya langsung cair. Benar nggak? Gitu, keren ya. Nah, itu adalah gimana cara kita bisa mempromosikan ini semua dengan konten-konten kreatif gitu loh. Dan ini hasil-hasil kerja kita. Siapa lagi ya yang saya bisa kasih community based marketing, klien-klien kita. Oh, ini nih. Ini juga, ya kan? Ini kita yang bikin ini sampai centang biru dari 0. Ini baru, ya kan? Sama konten-kontennya. Kalau ngomonginnya mirip-mirip lah sama Halo Duit, tapi ini kan dari bank gitu kan. Jadi ya begitulah gitu. Terus ada apa lagi ya? Ini nih kalau makanan. Nih, nih. Ini juga fotografinya kita yang kerjakan gitu kan. Jadi makanya kalau misalnya kita ngelihat ya, sebenarnya konten itu bisa macam-macam teman-teman. Nah, kita ada kemarin baru mensukseskan klien ini namanya Bajawa Flores. Ini dari 0 benar-benar ini baru buka. Tapi mereka punya konsep itu tuh adalah jadi dari setiap berapa persen saya lupa, tapi dari setiap penjualan ini di profitnya itu dibagikan untuk ke Yayasan Tangan Pengharapan untuk anak-anak yang kurang beruntung di NTT. Dan ini tuh benar-benar kalau kita ngelihat ya displaynya semua NTT ini kita yang bikin nih. Dari ini sampai ke konsep, sampai ke desain, sampai ke kasir, sampai segala macam gitu kan. That's ya sebenarnya sedikit cerita bahwa memang kalau misalkan di era seperti ini ya kita tuh harus gitu loh punya presensi di dunia digital. Kalau nggak orang yang tadinya nggak kenal ya udah nggak kenal aja. Kalau nggak kenal maka tak sayang kan, itu kan makanya kita perlu seperti itu. Dan kalau mau ngomongin peluang, sebenarnya banyak banget teman-teman. Tapi saya lanjutin dulu lah ya, saya selesaiin slides-nya. Jadi itu sebagian dari contoh-contoh sebenarnya community based marketing, dan brand-brand besar pun sekarang sudah paham. Makanya kalau teman-teman sadar, berapa banyak sekarang kalau kita ngomongin ikut komunitas ini, semua udah pada. Ya
Karena mereka baru ngelihat, wih ternyata bener ya apa yang dilakukan ya gitu kan. Kalau tes kan dari 2016 2017 gitu kan. Cuman ya sekarang udah mulai banyak komunitas bisnis, komunitas ini, komunitas itu. Tergantung nanti mereka mau pakai itu arahnya kemana. Kalau saya sih, kalau saya kan emang tujuannya supaya kita bisa menciptakan dampak yang positif buat Indonesia. Jadi saya selalu welcome everyone. Semoga bisa. Nah, tadi kan udah diceritain ya kalau mau bikinnya gimana. Ini salah satu aplikasi yang saya sering pakai. Ini desain gampang pakai Canva. Terus nanti mau edit video gampang pakai InShot. Nih logonya kayak gini sama Mojo. Pakai Filmorago juga boleh. Terus kalau mau ngedit foto, ya animasi tulisan pakai Mojo. Mau pakai edit foto nih. Ini 3 aplikasi ini. Waktu itu saya sempat ini pakai Face App. Dor. Saya di mute. Sekarang saya sudah terdengar lagi. Dor dor dor. Udah Oke, kedengeran lagi, ya. Pak. Nah, ini Face App. Face App itu tuh bisa ngedit muka tuh ya. Terus sampai nanti di ini pakai Remini sama Mei itu. Memang teman-teman harus pelajarin. Karena kalau sama si saya juga mama baru belajar pakai Canva. Ditanya ini ngajarin gini gitu. Ya elah buset. Saya aja masih belajar aja tuh masih kadang-kadang nemuin hal baru kalau suruh ngajarin orang malah lebih ribet lagi kali gitu kan. Tapi ya kita harus mau belajar gitu loh. Kalau kalau kita nggak mau ya kita akan ketinggalan. Nggak bisa bikin konten-konten yang menarik gitu ya. Tujuannya supaya kita tuh bisa bikin followers kita banyak, bikin tribe-nya supaya semuanya kenal. Semua kenal kamu, ya kalau mereka kenal kamu, pasti mereka kenal produk kamu gitu loh. Hello Monday Morning, itu agensi yang saya bangun. Saya nggak pernah iklanin diri kita sendiri selama 2 tahun terakhir, dari 2019, 2020, 2021, 3 tahun lah. Itu klien selalu berdatangan dari mana? Karena saya sering berbagi ilmu secara gratis di The Entrepreneur Society. Dan dari situ saya diundang ke sana, ke sini, ke sana. Sekarang teman-teman tahu, oh ternyata ada agensi yang keren banget. Si Pak Clement sudah bisa gini, udah bisa bikin ini. Tadi track recordnya terlihat. Kalau mau nanti brandnya dipegang sama kita, silahkan jualan ya kan. Tapi kalau saya ngomongnya halus, teman-teman nggak akan berasa sih jualan gitu loh. Itu teknik-tekniknya. Nah ini tadi yang saya janjikan kurikulum dasar di Entrepreneur Society, teman-teman ini ada 4, 6, dan 8. Ini adalah 4 esensi kewirausahaan. Dan ini tuh pakem. Kalau saya bilang pakem buat semua orang yang mau mulai bisnis atau mau bikin konten sama aja. Sebenarnya bisa digali panjang. Yang pertama kita harus mindsetnya dulu, pola pikirnya. Kita harus setuju bahwa peluang tuh ada di mana-mana. Peluang tuh dari mana-mana. Tinggal kita mau ngeliat nggak gitu loh. Nah gimana cara ngeliatnya Kak Clemens? Makanya ini kuncinya tuh yang nomor 2. Fokus bantu orang lain terlebih dahulu. Duitnya akan datang belakangan. Maksudnya apa? Banyak orang, banyak pebisnis, mereka tuh selalu memikirkan, pokoknya gue harus cuan dulu. Pokoknya gue ada duitnya nggak? Kalau gue nggak ada duit, gue nggak mau ngajar. Ngapain? Gue ngajar, nggak dibayar. Beh, nggak ada gunanya. Kebanyakan orang-orang zaman dulu berpikirnya seperti itu. Karena apa? Mereka nggak sadar pada saat kita bantu orang lain, pada saat kita nolong orang lain, kita memposisikan diri kita menjadi orang expert di situ. Pada saat kita ngajar, pada saat kita berbagi ilmu, walaupun ilmu itu mungkin hanya sedikit atau mungkin udah orang-orang udah tahu, tapi kita memposisikan diri kita lebih tahu dari mereka. Gitu. Jadi di sini kita fokus bantu orang lain. Saya kasih contoh lagi itu kalau dari branding kalau dikupasnya. Tapi kalau ada saya sering kali diketawain, saya sering kali dinyek juga kalau dibilang, Klems, gimana caranya lu bantu orang kalau belum bisa bantu diri sendiri? Nah, kesalahan fatal cara orang-orang berpikir itu karena mereka mikirnya jangka pendek. Mereka nggak mikir jangka panjangnya. Sebenarnya gini, kalau kita mau buka bisnis, coba kita lihat sekarang lagi era pandemi. Peluangnya seperti apa? Kita lihat orang-orang di sekitar kita. Kalau dulu masih PSBB, ini mereka dikunciin di rumah. Mereka nggak berani keluar. Mereka takut terpapar sama pandemi, takut takut virus lah, takut ini, takut apa segala macam. Tapi mereka butuh makan nggak? Butuh. Mereka butuh bahan pangan nggak? Butuh. Waktu pertama-tama mungkin nggak ada yang berani pesen GoFood, GrabFood karena takut masaknya jorok, takut nanti terpapar. Akhirnya mereka lebih nyaman untuk masak sendiri. Makanya kenapa startup kayak Sayurbox berkembang. Terus obat-obatan. Mereka butuh obat, tapi nggak berani kalau ke apotek nanti ketemu sama orang-orang terpapar segala macam. Terus habis gitu apa? Ada Halodoc, bisa dikirim. Atau sekarang apotek-apotek, kalau saya pergi di Jakarta sih ya, saya nggak tahu kalau di daerah seperti apa, saya nggak tahu kalau di Bogor seperti apa, tapi itu sekarang langsung nomor WhatsApp-nya bisa, tinggal ngecek WhatsApp. Waktu kemarin, 3 bulanan yang lalu lah, mama saya kena COVID. Itu saya mau beli obat, saya tinggal chat kok. Saya chat dikirimin, transfer, bahkan masih manual itu, nggak pakai Halodoc. Jadi semua transaksinya tadi, cara kita bertransaksi harus ke arah digital. Kalau nggak kita ketinggalan. Jadi fokus untuk bantu orang lain ini, itu kita ngelihat menjadi solusi dari permasalahan yang ada di sekeliling kita. Oke deh, Kak Clemens itu tinggi banget.
Coba kalau kita ngomong yang lebih rendahnya lagi. Kamu tinggal di satu lingkungan, satu daerah. Ada nggak di satu gang aja gitu ya, kita pergi tetangga-tetangga bilang, om, tante, kan pasti kenal dong kalau tinggalnya udah lama kan, om, tante, kakek nenek, daripada om, tante, kakek nenek nanti terpapar pandemi, kalau misalkan mau pergi ke supermarket, mau belanja, mau ini, bolehlah nanti titipin ke saya aja, saya setiap pagi pasti pergi kok, saya pakai protokol kesehatan, nanti saya sanitizer kan gitu. Jadi pokoknya pas om tante tiba nanti ya udah bersih, tinggal dicuci ulang lagi aja nggak apa-apa gitu kan. Paling kasih saya jasa titip lah atau ongkos jalan gitu. Anggap 10.000 gitu kan. Kalau kalau dalam satu hari kamu bisa dapetin 20 rumah, itu udah 200.000. Kaliin aja tuh 30 hari. Itu udah 6 juta. UMR nggak? UMR. Cuman bantuin orang lain. Ngerti nggak maksudnya? Kadang tuh orang nggak berpikir sejauh itu karena mereka mikirnya, aduh pengennya yang gini, pengennya gitu ya. Oke lah terserah ya kan. Teknisnya nih yang ketiga nih, jual produk, barang atau jasa punya orang lain terlebih dahulu sampai kamu bisa ciptain produk kamu sendiri, sampai kamu bisa ciptain brand kamu sendiri. Dulu saya semua ngerintis dengan semua keterbatasan saya, tapi saya bikin tadi, saya inovasi, saya jual kartu telepon. Biasanya harus pergi ke toko dan beli, saya bilang nggak apa-apa kamu transfer dulu aja, karena internet banking zaman dulu di Australia udah canggih. Begitu mereka transfer langsung kelihatan masuk. Kalau di Indonesia belum ada internet banking kayaknya waktu itu. Jadi 2003-2005. Nah, akhirnya begitu mereka udah transfer, kartunya saya gesekin, terus habis itu saya SMS-in. Belum ada WhatsApp, belum ada BBM juga baru kayaknya belum deh dulu. Itu saya pakai SMS, saya bilang, "Coba kamu telepon ya, nih kodenya ini. Kalau kamu udah telepon, pulsanya bener ya. Oke, ini kamu simpen SMS-nya nih, kamu catat kartunya mau diambil nggak di kampus. Kalau mau, nanti saya bawain gitu. Tapi kalau misalkan emang nggak mau ya udah gitu kan, saya bakar ya gitu karena saya nggak pengen nyolong pulsa orang. Tapi kalau dia kehilangan itu SMS ya beli lagi udah nggak ada tracknya lagi soalnya kan kartunya kan udah dibakar gitu. Kalau saya selalu gitu dari kejujuran akhirnya mereka tahu nggak bilang kalau mau beli kartu teleponnya Clement saja, nggak perlu pergi-pergi panas-panas lagi winter dingin-dingin, kalau kalau lagi kehabisan pulsa mesti telepon orang tua gimana gitu kan, ya tinggal SMS aja masih Clemens gitu. Jadi orang-orang tuh beli gitu kan sampai kita bisa bisa ciptain brand kita sendiri. Jadi orang-orang taunya kartunya Clemens padahal mah kartunya ada namanya sendiri, ada Be Happy, ada Sunshine, ada Indoviet, Indochina. Jadi kalau mau ke negara-negara lain tuh ada kartunya yang lebih murah pulsanya, ceritanya gitu zaman dulu ya. Jadi ini kalau zaman sekarang sebutannya apa, reseller, dropshipper. Nanti kalau emang teman-teman mau, saya tunjukin deh di akhir sesi ada beberapa produknya dari teman-teman di The Entrepreneur Society yang bagus-bagus gitu. Jadi kayak saya di tahun kemarin di Maret, di April akhirnya kita bikin e-course cuman 200.000 itu 12 hari dipandu untuk supaya orang-orang bisa jualan online dan offline buat cari peluang karena saya ngelihat saya prihatin banyak yang kehilangan pekerjaan. Dari situ saya ngelihat juga member-member saya kan produknya bagus-bagus tuh di The Entrepreneur Society. Mereka juga penjualannya kan drop. Gimana cara saya gabungin? Ya udah saya ngajarin orang-orang yang butuh peluang jualan, terus mereka jualinnya apa? Produknya teman-teman. Pak. Nah, itulah gunanya komunitas, teman-teman. Sampai cuman batch 6 terus habis itu tenaga kerja kita kehabisan. Karena kita klien-kliennya nambah terus karena banyak orang yang sadar perlu digitalisasi, jadi akhirnya saya alihkan timnya untuk ngerjain di Hello, di agency kita. Jadi akhirnya cuma sampai batch 6 doang. Tapi sampai saat ini mereka banyak yang akhirnya udah dapetin deal tender sama BCA buat corporate merchandising dan sebagainya. Karena memang peluang ada di mana-mana, gitu kan? Jadi nggak perlu takut. Nah yang keempat, itu tuh modal itu penting tapi bukan suatu keharusan. Kebanyakan orang tuh suka salah persepsi kalau bilang mau mulai usaha tuh perlu modal finansial yang besar. Sebenarnya di era digital seperti ini, kamu dropship aja, itu tuh nggak pakai duit gitu loh. Asal kamu bisa jualin produknya. Kamu jualin produk saya, kamu ngambil marginnya. Kalau ada yang beli, kan duitnya ditransfer ke saya, kamu udah ngambil untungnya duluan. Keluar modal nggak? Enggak. Modalnya adalah waktu, tenaga, ide, otak, otot, relasi. Itu modal yang sebenarnya teman-teman bisa pakai. Saya dulu ngerintis, itu pakai modal-modal seperti itu gitu loh. Modal terbatas, anak rantau gimana caranya, waktu mau bikin tour pertama kali, gimana caranya saya bisa DP bus, bus 57 seater untuk pergi day trip. Itu biayanya tuh 1.300-an dolar. Ya elah, saya mau dapat duit dari mana? Minjam papa mama nggak mungkin. Akhirnya saya bikin apa? PO, ya kan? Buat teman-teman yang pengen ikut jalan-jalan nih, semua yang pakai tanda pelajar bisa ikut jalan-jalan tur murah. Wah, ya udah. Terus penuh. Nah, terus rame, terus viral gitu kan. Kita yang penting fokus bantu orang lain terlebih dahulu. Ini tuh kalau bahasa bisnis yang namanya market
driven strategy. Jadi kalau misalkan orang-orang tuh selalu berpikirnya ada dua model bisnis, product driven sama market driven. Mau mikirin produknya dulu atau mau mikirin marketnya dulu. Kalau modalnya terbatas, ya itu mendingan mikir apa yang market, apa yang pasar butuhkan. Karena kalau enggak, kalau kita mau bikin contoh deh, saya kasih contoh lagi. Saya udah kasih contoh. Kalau teman-teman tahu ada namanya ayam Nandos. Saya coba lihatin sini ya. Nandos nih. Nandos tuh 11-12 sama di luar negeri itu ada di mana-mana gitu kan. Nandos Australia kali ya, coba. Nandos Australia. Ini tuh dia tuh jualan tuh ayam panggang. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Dan jika kalian suka video ini, angkat jempol kalian. And see you!